Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Mugi Gusti Allah paring rahmat dan berkah bagi kita semua, amin ya robbal alamin. Semar adalah sosok yang dihormati dan menjadi pedoman sekaligus pengayom bagi masyarakat tanah Jawa. Tapi apakah Anda mengetahui bahwa Semar ini adalah sosok dengan banyak versi ataupun banyak cerita yang tertoreh satu sama lain? Berikut kita ulas satu persatu. Pertama, Semar adalah sosok dewa. Semar adalah saudara dari Bathara Guru yang juga berpredikat sebagai dewa. Beliau dengan nama Sang Hyang Esmoyo Jati adalah dewa yang memimpin umat manusia dan menitis ke alam manusia dan berada di tanah Jawa. Itulah versi dari segi pewayangan. Namun versi kedua, Semar adalah sosok dari leluhur tanah Jawa sendiri. Semar sendiri adalah titisan dari Sang Hyang Esmoyo Jati. Ada yang menyebutnya sebagai Lurah Semar Bodronoyo. Itulah versi kedua. Yang ketiga, Semar ini adalah sosok danyang ataupun sesepuh yang menjadi leluhur dari masyarakat tanah Jawa, yang menjadi cikal bakal dan momong mendampingi dari raja-raja tanah Jawa sampai akhir Mataram. Yang keempat, Semar ini adalah penjelmaan dari Sabdo Palon yang nantinya menjadi Ki Lurah Semar Bodronoyo. Sabdo Palon ini adalah abdi dalam dari Prabu Brawijaya kelima sebelum hijrah dan memeluk agama Islam yang dibimbing oleh Kanjeng Sunan Kalijaga saat itu. Nah, 4 versi ini tentu saja tidak memiliki bukti karena yang namanya Semar adalah tokoh imajiner ataupun sekaligus tokoh mitologi yang menjadi pamomong. Tidak ada bukti bahwa ada sosok Semar. Sosok Semar dihadirkan dalam bentuk gambaran yang menjadi cikal bakal masyarakat Jawa dan menjadi ajaran kapitayan, ajaran budi yang membawa kebijaksanaan bagi masyarakat Jawa, terutama Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Semar tentu saja adalah guru atau pedoman. Dalam awal-awal Islam, tentu saja kita mendengar bahwa Syekh Jumadil Kubro berhadapan dengan danyang tanah Jawa yang menguasai makhluk halus hingga tanah ini bisa diislamkan ataupun agama Islam bisa membaur dengan masyarakat Jawa saat itu dengan perjanjian tidak merusak tatanan yang ada di tanah Jawa ini. Digambarkan saat itu Semar adalah tokoh ataupun penguasa dari makhluk halus di tanah Jawa. Wallahu alam. Tetapi Semar Bodronoyo yang ada di tanah Jawa ini memiliki juga banyak versi. Semar adalah tokoh, Semar adalah kunci, Semar adalah pamomong, dan mereka menjadi sosok guru dan menjadi pedoman kebijaksanaan, keteladanan bagi masyarakat Jawa, terutama Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Bagi masyarakat Jawa, Semar ini digambarkan dalam bentuk apapun, maka Semar ini dimuat dalam ilmu seperti aji Semar Mesem. Semar digunakan untuk pelet, Semar digunakan untuk pusaka seperti halnya keris Semar Mesem dan keris Semar-Semar yang lain. Semar digambarkan dalam ukiran raja dalam wujud kaligrafi yang menjadi sosok bahwa ini adalah ajaran budi dan menjadi pangerten bahwa masyarakat Jawa tidak main-main dalam menerapkan aturan. Semar di dalam mitologinya
juga dikatakan sebagai guru ataupun poin spiritual bagi masyarakat tanah Jawa. Banyak yang menyembahnya dan menghormatinya, banyak yang mengidolakannya, menjadi pamomong, pamomor, dan pengayom bagi masyarakat tanah Jawa. Maka tidak heran, di tempat lain di tanah Jawa ini, Semar didewakan dalam ajaran Kapitayan sebagai sosok yang mendampingi dan memomong mereka, yang sekaligus menjadi leluhur bagi masyarakat tanah Jawa. Wallahu alam. Tentu saja versi 1, 2, 3, dan 4 ini tidak bisa dijadikan pedoman karena tidak ada konteks bukti bahwa ada sosok yang dari dewa, dari abdi dalam, bahkan dari sosok yang menjadi leluhur masyarakat tanah Jawa saat itu. Tentu kita memahami bahwa sosok Semar ini adalah sosok yang menjadi pedoman dan mengajarkan ajaran budi bagi masyarakat Jawa. Ajaran Kapitayan yang ada di tanah Jawa ini tentu saja bukan ajaran yang main-main. Ajaran yang mengajarkan tentang penghormatan kita, manusia terhadap alam, manusia terhadap lingkungan, manusia terhadap makhluk lain, dan juga alam lain. Maka dalam Islam sama, karena ada hubungan vertikal, ada hubungan horizontal, hablu minallah, hablu minannas, dan akhirnya Islam masuk ke tanah Jawa ini dengan damai tanpa merusak tatanan yang ada, seperti halnya Syekh Subagir dan Syekh Jumadil Kubro ketika membuat perjanjian dengan Semar Badranaya ketika itu, dan akhirnya Islam bisa masuk dan menyatu karena tanpa merusak tatanan apapun yang ada di tanah Jawa ini. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa memeluk agama Rasul yang diturunkan di tanah Arab dengan rahmatan lil alamin, dan dengan damai bisa menyatu dan merasuk di dalam diri masyarakat tanah Jawa. Konsep ketuhanan yang diajarkan oleh Semar Badranaya ini adalah konsep tunggal yang tidak ada di dalam ajaran manapun. Tunggal adalah Esa, Esa adalah satu, satu adalah zat yang hidup dan ada di dalam diri kita, satu di dalam diri. Maka Allah itu Ahad, Allah itu satu, Allah itu Esa. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.